Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Manlian dan Bapak Dr. Judansah selaku dosen mata kuliah Manajemen Pendidikan Menengah, serta Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa PPS Universitas PGRI Palembang yang berbahagia. Salam sehat selalu, mudah-mudahan kita semua diberikan kenikmatan kesehatan, kenikmatan panjang umur, sehingga kita dapat menyelesaikan kegiatan perkuliahan ini secara bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada kekurangan suatu apapun. Amin. Salawat bersalam, mari kita selalu limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa pula kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamat kelak. Allahumma amin. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, pada pagi hari ini kelompok 4 yaitu mata kuliah implementasi manajemen berbasis sekolah, di mana kelompok 4 terdiri dari 1. Himawan Bastari, 2. Titik Resnati, Rusyanti, 3. Ahmad Syarifuddin, 4. Guntur Ngayomi, 5. Asia, 6. Ahmad Jais. Di mana dalam pembahasan kita pada pagi hari ini yaitu tentang implementasi manajemen berbasis sekolah, yang mana nanti dalam kegiatan diskusi kita pada pagi hari ini akan dibagi 2 sesi. Sesi pertama yaitu terdiri dari 3 pertanyaan, sesi kedua 3 pertanyaan. Sebelum kita melaksanakan kegiatan tersebut, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Akan kami bacakan makalah pada pagi hari ini, yang mana dalam makalah tersebut dibagi menjadi 3 bagian juga. Yang pertama ada halaman 2 sampai 4. Nanti akan dibacakan oleh Bapak Himawan Bastari. Halaman 5 sampai 7 Bapak Syarifuddin. Terus halaman selanjutnya nanti akan disampaikan oleh Bapak Jais. Untuk menghemat waktu, mari kita sama-sama dengarkan, yaitu pemakalah yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Himawan Bastari. Kepada Bapak dipersilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Cek, kita bisa dengar ya yang lain? Alhamdulillah, bagus Pak. Oke, Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kelompok kami dalam mata kuliah manajemen pendidikan menengah akan menyampaikan beberapa pesan, beberapa makalah, yaitu tentang implementasi manajemen berbasis sekolah. Kelompok 4 itu terdiri dari beberapa orang, ada Himawan, Titi Rusyanti, Ahmad Syarifuddin, Guntur Ngayomi, Asia, dan Pak Ahmad Jais. Kita akan membahas secara tuntas implementasi manajemen berbasis sekolah itu seperti apa. Di share screen sudah kami masukkan apa sih yang dimaksud dengan manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah atau biasa dikenal dengan MBS adalah pengkoordinasian, penyerasian sumber daya yang dilakukan secara otonomis oleh sekolah melalui sejumlah input manajemen untuk mencapai tujuan sekolah dalam bingkai pendidikan nasional dengan melibatkan semua kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah, baik secara langsung atau secara partisipatif. Itulah manajemen berbasis sekolah. Jadi ada input dari luar, dari dalam, yang merupakan sumber daya dari sekolah untuk ketercapaian tujuan dan perbaikan sekolah.
Itu definisinya. Lalu apakah tujuan dari manajemen berbasis sekolah tersebut? Ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan juga, bahwa tujuan dari pelaksanaan manajemen berbasis sekolah adalah pemberdayaan sekolah itu sendiri, partisipatif dan otonomisasi tadi, terutama sumber daya manusianya, kepala sekolah, guru, karyawan, siswa, orang tua, dan masyarakat sekitar, melalui pemberian kewenangan, fleksibilitas, dan sumber daya lain yang dipakai untuk memecahkan persoalan-persoalan dihadapi oleh sekolah itu sendiri atau yang bersangkutan. Jadi dari, oleh, dan untuk sekolah itu sendiri. Mungkin lebih tepatnya kalau saat ini MBS itu hampir mirip dengan definisinya Menteri Pendidikan Nasional saat ini yang sedang digembar-gemborkan dan sedang dilaksanakan, yaitu merdeka belajar, merdeka sekolah, merdeka kuliah, dan lain sebagainya. Itu tentang tujuan dari manajemen berbasis sekolah. Ada berikutnya, yaitu tentang manajemen berbasis sekolah. Itu adalah proses manajemen atau diagram alur dari proses manajemen berbasis sekolah, di mana dalam proses manajemen berbasis sekolah tersebut terdapat input, proses, output dari diagram alur tersebut. Nanti akan dibahas satu persatu tentang input, output, dan juga prosesnya. Untuk berikutnya mungkin Pak Ahmad Syarifuddin ya. Pak Ahmad Syarifuddin, kami persilakan untuk mempresentasikan PowerPoint lanjutannya. Kepada beliau, saya kembalikan lagi kepada moderator terlebih dahulu untuk disampaikan ke Pak Ahmad Syarifuddin. Silakan. Terima kasih saya sampaikan kepada Pak Himawan Bastari yang telah mempresentasikan halaman 2 sampai halaman 4. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Bapak Saifuddin. Kepada Pak Saifuddin dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Saifuddin, NIM 2019 60137090. Baiklah, saya akan membacakan paparan dan melanjutkan dari Pak Himawan tadi mengenai definisi manajemen berbasis sekolah. Itu sekarang menekan input berbasis sekolah. Input pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan oleh berlangsungnya suatu proses. Sesuatu yang dimaksud berupa sumber daya dan perangkat lunak serta harapan sebagai pemandu berlangsungnya proses. Input sumber daya meliputi sumber daya manusia, kepala sekolah, guru, konselor, karyawan, dan juga peserta didik. Dan sumber daya lainnya yang lebihnya adalah peralatan, perlengkapan, uang, bahan, dan seterusnya. Mengenai proses itu proses merupakan perubahannya sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang berpengaruh terhadap berlangsungnya proses disebut itu namanya input. Sedangkan sesuatu yang dari hasil proses yang disebut, jadi hasil proses tadi itu disebut output. Nah, yang mengenai output tadi adalah output itu pendidikan adalah prestasi sekolah yang dihasilkan oleh proses pembelajaran dan manajemen. Output sekolah dapat diukur dengan kinerja sekolah yang terdiri dari ada beberapa faktor, yaitu 1, efektivitas,
dan kedua kualitas, tiga produktivitas, keempat efisiensi, kelima inovasi, dan keenam kualitas kehidupan kerja, juga 7 moral kerja. Nah, itu yang saya sampaikan dan lanjutkan dari pembacaan dari Pak Iwan tadi. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada operator yaitu Pak Guntur. Terima kasih Pak Saifuddin. Pak Guntur. Terima kasih Pak Saifuddin telah mempresentasikan halaman 5, 6, 7. Selanjutnya halaman berikutnya akan dipresentasikan oleh Pak Ahmad Jais. Halo Pak Ahmad Jais. Ya, siap. Ya, siap. Monggo dipersilakan Pak Jais. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk mempresentasikan materi selanjutnya. Pak Jais, storing Pak Jais. Storing Pak Jais. Baik, mohon maaf atas gangguan yang terjadi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari kelompok 4 tentang manajemen berbasis sekolah. Strategi implementasi manajemen berbasis sekolah itu terdiri dari strategi utama yang digunakan dalam mengimplementasikan manajemen berbasis sekolah. Halo, cek. Sudah dengar? Masuk. Masuk. Ya. Mensosialisasikan konsep MBS ke semua warga sekolah. Melaksanakan analisis situasi sekolah dan luar sekolah yang hasilnya berupa tantangan nyata yang harus dihadapi sekolah dalam mengubah manajemen berbasis pusat menjadi MBS. Merumuskan tujuan situasional yang akan dicapai dari pelaksanaan manajemen berbasis sekolah berdasarkan tantangan yang dihadapi. Mengidentifikasi yang perlu dilibatkan untuk mencapai tujuan situasional dan masih perlu diteliti tingkat kesiapannya. Menentukan tingkat kesiapan setiap fungsi dan faktor-faktornya melalui analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, and threat. Berikutnya memilih langkah-langkah pemecahan masalah, membuat rencana jangka pendek, menengah, dan panjang beserta program-programnya, melaksanakan program-program untuk merealisasikan rencana jangka pendek manajemen berbasis sekolah, pemantauan terhadap proses dan evaluasi terhadap hasil MBS, selanjutnya, next, adapun dampak yang diharapkan dari manajemen berbasis sekolah atau MBS adalah pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan atau pakem, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu pembelajaran yang disertai dengan peran serta dari masyarakat. Next. Selanjutnya kesimpulan dari materi kelompok 4. Yang pertama adalah penerapan MBS di sekolah-sekolah adalah merupakan konsekuensi dari Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003. Jika MBS dilaksanakan dengan baik dan terbuka, maka mutu pendidikan di sekolah-sekolah akan lebih baik dan meningkat. Dan terakhir,
MBS hanya Halo Pak Jais. Pak Jais live. Oh, Sinyalnya susah. Oke, enggak apa-apa. baik, oke. Untuk yang terakhir, tadi yang dibacakan Pak Jais di kesimpulan adalah MBS hanya dapat dilaksanakan apabila semua warga sekolah mempunyai rasa komitmen dan tanggung jawab tinggi terhadap peningkatan mutu pendidikan di sekolah masing-masing. Itu kesimpulan yang terakhir yang dibacakan Pak Jais sebelum Pak Jais hilang sinyal. Baik Bapak Ibu, selanjutnya Bapak Ibu kalau ada pertanyaan, terus kemudian anggaran dan lain sebagainya. Untuk yang pertama, sesi pertama ada, kami persilakan untuk 3 pertanyaan kepada Bapak Ibu yang telah kami sampaikan tadi, yaitu makalah tentang implementasi manajemen berbasis sekolah. Kepada Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa dipersilakan untuk Izin bertanya, Pak Guntur. Ini dari Pak Jamin. Ya, dari. Ya, silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Guntur dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ya. Dari kelompok 3, izin bertanya. Setelah saya mendengarkan penyampaian materi kelompok 4 ya, tentang MBS. Tentang MBS. Di sini yang saya tanyakan, tolong jelaskan kembali arti MBS bagi sekolah itu apa dan apa keuntungannya bagi sekolah itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jamin pertanyaannya. Saya ulang Bapak Ibu, nanti kalau ada yang kepengen nambahi jawaban dari kami. Pertanyaan dari Pak Jamin kelompok 3, jelaskan arti manajemen berbasis sekolah bagi sekolah dan apa keuntungannya. Kita simpen dulu, kita lanjutkan untuk pertanyaan yang kedua Bapak Ibu. Dipersilakan. Biasanya yang mana nih Bu Sri Mariati, Ibu Sri Mulyani, Bu Sri Mul. Kalau ada yang tanya Bu Mul, tanyakan Bu Mul. Monggo yang lain Bapak Ibu. Kalau ada. Buria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya. Silakan Bu. Oh ya Pak, baik. Terima kasih. Dengan paparan kelompok 4, di sini saya akan bertanya. Bentar, Pak ya. Ya Bu. Di sini saya akan bertanya Pak, apa saja parameter yang bisa dijadikan ukuran bahwa MBS telah berhasil dilaksanakan di sekolah Pak. Nah, mungkin itu yang dapat saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih Bu. Itu dari Bu. Pertanyaan Bu Sri Mulyani. Pertanyaannya adalah parameter apa? Maaf Bu, saya balik ya Bu ya. Iya. Parameter apa saja yang bisa dijadikan ukuran
bahwa MBS telah berhasil dilaksanakan di sekolah. Ya, Itu Pak. pertanyaan Ya. dari Bu Mulyati. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Silakan Bapak Ibu. Moderator. Itu Bu Ria Diana, Bu Ria. silakan. Silakan Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya mendengarkan dari paparan Pak Himawan tadi bahwa MBS ini merupakan salah satu program unggulan juga yang disampaikan oleh dari pusat, yang tujuan utamanya untuk tapi MBS ini mungkin banyak yang belum paham atau mengerti di sekolah. Jadi ada yang sudah melaksanakan dan ada yang belum dilaksanakan. Mungkin sama pertanyaan dengan yang teman tadi. Tapi pertanyaan saya di sini adalah perbedaannya. Apakah ada perbedaan? Bentar Pak ya. Tadi mana lupa pula tadi. Sebentar. Mungkin ini perlu disampaikan karena biar lebih banyak tahu rekan-rekan kita untuk masalah paparan ini. Pak. Apakah persamaan dan perbedaan antara sekolah yang sudah melaksanakan MBS dan yang tidak melaksanakan MBS? Mungkin biar kami tahu, kawan-kawan di sini lebih paham. Mungkin Bapak Ibu di sekolahnya mungkin sudah ada yang melaksanakan, ada yang belum. Jadi biar tahu apa sih perbedaan bagi yang sudah melaksanakan, perbedaan persamaan dengan yang belum melaksanakan MBM tersebut. Sedangkan itu program sudah dari pusat ya Pak ya. Mungkin itu mohon kepada kelompok 4 untuk menjelaskan kepada kami. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ria Diana yang telah menyampaikan pertanyaannya. Perlu saya ulang kembali biar tambah jelas. Pertanyaan dari Bu Ria Diana. Pertanyaannya adalah apa persamaan dan perbedaan antara sekolah yang sudah melaksanakan MBS dan yang belum melaksanakan MBS. Demikian Bapak Ibu, sudah ada 3 pertanyaan yang masuk untuk sesi pertama. Maka pertanyaan untuk sesi pertama kami tutup terlebih dahulu untuk menjawab 3 pertanyaan yang sudah diajukan. Ini untuk pertanyaan yang pertama yaitu dari Pak Jamin kelompok 3. Ini nanti akan dijawab oleh Bapak Himawan Bastari. Untuk persiapan, pertanyaan yang kedua yang disampaikan oleh Bu Sri Mulyati nanti akan dijawab oleh Bapak Jais. Kemudian pertanyaan yang ketiga untuk persiapan mencari jawabannya, pertanyaan dari Bu Ria Diana yang isi pertanyaannya adalah persamaan dan perbedaan antara sekolah yang sudah melaksanakan MBS dan yang belum melaksanakan MBS. Nanti akan dijawab oleh Bapak Ahmad Saripudin. Baik, Bapak Ibu, untuk menjawab pertanyaan yang pertama, kami persilakan kepada Bapak Himawan Bastari untuk menjawab pertanyaan dari Pak Jamin kelompok 3. Kepada Pak Himawan dipersilakan. Karena yang lebih mudeng Pak Himawan ini. Monggo dipersilakan, Pak. Ya, bismillah. Maaf Pak Guntur, untuk yang pertama boleh kita yang jawab dulu Pak Guntur. Oh ya, ya Bu. Bapak Iya. Ibu ternyata dilukis sementara Pak Himawan tadi sudah baca, Bu Titik belum. Maka pertanyaan yang pertama dari Pak Himawan akan dijawab oleh Bu Titik. Silakan Bu Titik. Baik, terima kasih Pak Guntur dan rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, terkait dengan pertanyaan Pak Jamin mengenai pengertian dari MBS. Baik, berikut adalah paparan pengertian MBS menurut kami. MBS artinya sama dengan namanya, desentralisasi pendidikan. Maksudnya adalah bahwa sekolah dalam pengambilan keputusan
harus level sekolah itu sendiri. Dan pertanyaan kedua, terkait tentang keuntungan MBS untuk sekolah sih apa gitu ya. Kita dapat simpulkan keuntungan MBS itu yang pertama ada satu, keuntungan ekonomi akan diperoleh sekolah. Karena sekolah yang menerapkan MBS mempercayai sekolah sebagai pengambilan keputusan, dan keputusan yang diambil harus efektif dan efisien, sehingga biayanya lebih murah dan memberi dampak yang signifikan. Kemudian yang kedua, aspek profesional dalam MBS. Memungkinkan keputusan diambil berdasarkan situasi dan kebutuhan sekolah. Baik, berikutnya yang ketiga adalah aspek politis. Di aspek politis ini kita mengusung terkait tentang kepemimpinan yang aspiratif dan menjadikan situasi sekolah lebih stabil. Yang keempat ada prestasi siswa. Dalam manajemen berbasis sekolah itu melibatkan guru dan orang tua dalam pengambilan keputusan. Bisa menciptakan iklim kerja yang mendorong prestasi. Begitu. Baik, berikutnya yang kelima adalah menjadikan sekolah makin efektif. Jadi kalau MBS-nya tersistem dengan baik, maka efektivitasnya akan nyata. Nah, ini dapat dilihat dari apa? Yang pertama ada kepemimpinan yang makin kuat, kemudian guru yang makin kompeten dan berkarakter, kemudian MBS sendiri dapat membentuk sekolah menjadi fokus dalam pembelajaran warga sekolahnya ya. Kemudian yang keempat, mempunyai tanggung jawab dengan hasil yang baik. Seperti itu. Baik, demikian pertanyaan dari Bapak Jamin. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Guntur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titi telah menyampaikan jawaban dari pertanyaan Pak Jamin. Untuk selanjutnya mungkin ada tambahan dari Pak Zaidan, Pak Eko, Pak Parjo, Bu Tere, Bu Yunelti, dipersilakan kepada Bapak Ibu yang lain. Mungkin kalau ada tambahan, menambahi jawaban dari Bu Titi, monggo. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau menambahi jawaban dari Bu Titi. Pak Zaidan. Oke, terima kasih Pak Guntur ya. Iya Pak. Ya, terima kasih Pak Guntur atas kesempatannya. Jadi menyikapi MBS ini, jadi intinya begini, MBS itu adalah otonomi penuh terhadap sekolah. Itu saja intinya. Jadi otonomi penuh terhadap sekolah, jadi itu baik dari segi penataan, dari segi pengelolaan, maupun dari segi pengambilan keputusan. Itu saja intinya secara singkat. Terima kasih Pak Guntur tambahannya. Terima kasih Pak. Itulah Bapak Ibu, karena kami yang guru ini masih ngeraba-ngeraba Pak Zaidan, yang namanya MBS itu seperti apa, terus pelaksanaannya bagaimana. Nah, setelah sekarang kan agak diberi pencerahan sedikit Pak Zaidan, memberi pencerahan sedikit tapi padat. Mudah-mudahan kami yang guru juga bisa mengerti, bukan hanya kepala sekolah ya Bu Tere ya. Ya. Kalau ada yang tambahan lagi Pak Eko, nambahi Pak Eko. Cukup? Cukup. Cukup Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua yang disampaikan oleh Bu Sri Mulyati. Pertanyaannya adalah parameter apa saja yang bisa dijadikan ukuran bahwa MBS telah berhasil dilaksanakan di sekolah. Nah, untuk pertanyaan yang kedua ini akan dijawab oleh Pak Ahmad Jais. Kepada Pak Ahmad Jais dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Bu Sri Mulyati. Adapun parameter yang dijadikan ukuran bahwa MBS itu telah berhasil, yang pertama adalah
MBS dianggap berhasil apabila jumlah siswa yang mendapat layanan pendidikan semakin meningkat. Kemudian yang kedua, MBS dianggap berhasil apabila kualitas layanan pendidikan menjadi lebih baik. Ketiga, tingkat tinggal kelas menurun dan produktivitas sekolah semakin baik, dalam arti rasio antara jumlah siswa yang mendaftar dengan jumlah siswa yang lulus menjadi lebih besar. Kemudian selanjutnya, program-program sekolah dibuat bersamaan dengan warga masyarakat dan tokoh masyarakat, maka relevansi penyelenggaraan pendidikan semakin baik. Selanjutnya, terjadinya keadilan dalam penyelenggaraan pendidikan karena penentuan biaya pendidikan tidak dilakukan secara pukul rata. Berikut, selanjutnya, semakin meningkat keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam pengambilan keputusan di sekolah, baik yang menyangkut keputusan instruksional maupun organisasional. Selanjutnya, salah satu indikator penting lain kesuksesan MBS adalah semakin baiknya iklim dan budaya kerja di sekolah. Kesejahteraan guru dan staf sekolah membaik, dan kemajuan pendidikan di atas telah tercapai dalam dampak terjadinya penyelenggaraan pendidikan yang lebih baik. Mungkin itu saja jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Jais telah menjawab pertanyaan dari Bu Sri Mulyati dari Bu Sri Mulyati dengan beberapa poin yang sudah disampaikan oleh Pak Jais yang dijawab oleh Pak Jais. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang mau menambahi, silakan. Dari jawaban Pak Jais. Pak Gupron. Bapak Ibu yang lain, silakan. Cukup? Cukup puas jawaban dari Pak Jais? Bu Srinya lagi nggak di layar ini. Halo Bu Sri. Iya. Oh ya, halo. Terima kasih atas jawaban dari Pak Jais, cukup jelas, cukup padat. Jadi terima kasih Pak, saya ucapkan. Terima kasih Bu Srimul yang telah menyampaikan kepuasannya dari jawaban Pak Jais. Untuk selanjutnya pertanyaan yang ketiga yaitu pertanyaan dari Bu Ria. Karena tadi yang pertanyaan satu seharusnya dijawab oleh Pak Himawan Bastari, tapi digeser oleh ibunya. Maka untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu pertanyaan dari Bu Ria, yang menanyakan apa persamaan dan perbedaan antara sekolah yang sudah melaksanakan MBS dan yang belum melaksanakan MBS. Ini akan saya serahkan jawabannya akan dijawab oleh Bapak Himawan Bastari. Kepada beliau dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas pertanyaannya Bu Riyadiana. Cukup sulit ya membedakan antara yang sudah memakai MBS dan yang belum memakai MBS. Sedikit panjang lebar saya ceritakan bahwa manajemen berbasis sekolah merupakan sebuah strategi. Jadi strategi untuk memperbaiki mutu pendidikan. Jadi ada otoritas pengambilan keputusan itu tidak harus di level pusat atau daerah, tetapi sudah sampai kepada level cukup di level sekolah saja. Maka sebenarnya akan terlihat jelas pembeda dan persamaannya gitu. Kalau persamaannya jelas bahwa sekolah-sekolah yang belum memakai dan yang sudah memakai sama-sama memiliki visi misi, lalu memiliki sistem kelembagaan yang sama,
serta memiliki warga sekolah, guru, siswa, dan staf guru, bahkan komunitas orang tua gitu. Tapi pembedanya adalah yang belum itu biasanya pengambilan keputusan itu masih subordinasi. Maksudnya di pengambilan keputusan dalam subordinasi itu ada pendelegasian, tapi pendelegasiannya itu dari atas ke bawah. Tapi kalau MBS itu lebih cenderung kepada otonomi. Jadi semua warga belajar, warga sekolah itu memiliki otoritas untuk mengambil sebuah keputusan dalam jenjang level yang sesuai. Kepala sekolah punya otonomi untuk sesuai dengan tupoksinya. Guru juga seperti itu. Jadi tidak ada lagi intervensi yang cukup besar dari atas ke bawah. Bahkan kadang-kadang ada masukan dari bawah untuk ke atas. Lalu sekolah yang belum melaksanakan MBS berikutnya adalah pengambilan keputusan terpusat tadi, ruang geraknya kaku, di mana semua itu dalam satu komando kalau yang belum melaksanakan MBS. Tetapi kalau yang sudah melaksanakan MBS, sebagian besar ruang geraknya itu cukup luas atau memiliki elastisitas yang cukup baik. Jadi tidak semuanya ada di kepala sekolah kebijakan itu, tapi sudah ada pendelegasian. Berikutnya adalah pendekatannya yang terlalu birokrasi. Nah ini, kalau sudah ngomongin tentang birokrasi, maka pasti akan berbicara tentang jenjang, level, lalu keputusan dan lain sebagainya. Itu dalam sekolah-sekolah yang belum melaksanakan MBS, terkadang pendekatan keputusan itu lebih bersifat birokratik dibandingkan yang sudah melaksanakan MBS. Kalau yang melaksanakan MBS, mereka lebih berpikir pendelegasian kewenangan, pendelegasian sebuah hal itu kepada profesionalisme dan profesionalitas, bukan like and dislike, lalu bukan yang lain sebagainya. Lalu berikutnya adalah adanya sentralistik. Kalau yang belum MBS, sedangkan yang sudah itu mereka desentralisasi otonomi tadi. Proses pendekatannya juga berbeda. Kalau MBS itu diatur semuanya, prosesnya itu diatur semuanya. Kalau dalam MBS itu lebih kepada cenderung kepada kemotivasi. Pimpinan itu bukan lagi mengatur, tapi memberikan motivasi dalam MBS. Kalau dalam berikutnya, dalam yang belum melaksanakan MBS juga, overregulasi. Overregulasi itu semua diatur secara sistematis, betul secara diatur sistematis, tetapi ada beberapa hal yang pendelegasian itu sepertinya tidak harus di kepala sekolah atau tidak di jenjang level top manajemen, tapi bisa dalam middle dan lower management seharusnya. Tapi sebagian besar kalau di MBS itu sudah lebih cenderung kepada diregulasi. Bukan maksudnya diregulasi itu regulasi tidak ada, tetapi pendelegasian itu cukup kuat. Berikutnya, kalau di yang belum MBS, sekolah-sekolah itu lebih banyak mengontrol. Semuanya dikontrol. Nah, kalau untuk sekolah MBS itu lebih cenderung ke mempengaruhi sebuah hal, kebijakan, dan lain sebagainya. Mengarahkan, kalau dalam MBS itu lebih memfasilitasi. Kalau dalam MBS itu mengelola resiko, tetapi kalau dalam sekolah-sekolah yang belum menerima MBS atau belum melaksanakan MBS, lebih cenderung bagaimana menghindari resiko. Berikutnya juga efisiensi pembiayaan. Kalau di MBS itu efisiensi pembiayaan cukup besar. Tetapi kalau dalam sekolah yang belum MBS, yang sifatnya birokratik tadi, maka kinerja itu dihitung dengan serapan dana. Semakin serapan dana itu bagus, semakin besar serapan dana, maka dia akan semakin baik kinerjanya. Itu adalah hierarki birokratik. Lalu berikutnya, individual yang cerdas, Superman kalau dalam istilah kami. Kalau dalam MBS yang belum melaksanakan MBS, rata-rata orang-orangnya terlihat sebagai Superman. Tapi kalau dalam yang sudah melaksanakan MBS, itu bukan Superman lagi, tapi super tim. Tim yang bekerja, bukan
person yang bekerja. Lalu ada pendelegasian seperti tadi, informasi itu terbagi, tidak di-scoop oleh satu orang, dan hierarkis kepemimpinan, hierarkis birokrasinya tidak seperti birokrat, tetapi lebih cenderung datar, semuanya sama. Sebenarnya ini juga sudah dilaksanakan dalam pemerintahan Jokowi, di mana sekarang sistem birokrasi dirubah. Sebagian besar birokrat, sebagian besar tenaga-tenaga struktural itu akan berubah dalam tenaga-tenaga fungsional yang lebih cenderung kepada fungsi, bukan kepada produk atau hasil. Jadi fungsinya. Pada sekolah yang tidak melaksanakan MBS, tugas dan fungsinya sekolah lebih pada melaksanakan program daripada mengambil inisiatif sebuah program. Jadi sedangkan sekolah yang melaksanakan MBS memiliki wewenang yang lebih besar dibandingkan lembaga-lembaga yang belum melaksanakan. Itu yang lebih yang mungkin saya pahami. Tapi yang lebih cenderung kepada yang mungkin merupakan unggulan dari MBS itu adalah budgeting efisiensi, di mana efisien budget itu cukup besar dibandingkan yang tidak memakai MBS tadi. Itu mungkin Bu Ria Diana, saya kembalikan ke Pak Guntur Ngayomi. Terima kasih. Ini belum Pak Guntur masih mute. Pak Guntur masih mute. Oke, terima kasih Pak Imawan telah menyampaikan jawaban dari pertanyaan Bu Ria Diana. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada yang mau nambahi sebelum saya kembalikan ke Bu Ria Diana. Kepada Bapak Ibu yang ingin menambahi jawaban dari Pak Himawan, dipersilakan. Bu Tere, mana suaranya Bu Tere? Cukup Bapak Ibu? Untuk jawaban Pak Himawan cukup Bapak Ibu? Cukup. Kalau sudah cukup? Cukup Pak. Cukup. Ya, bagaimana Bu Ria Sudah dari cukup, Pak. jawaban Pak Himawan? Bu Ria? Jawaban dan penjelasan yang sangat lengkap dari Pak Himawan. Bapak Ibu tadi saya dengan adanya MBS, program MBS ini, sekolah tidak perlu lagi menunggu dari instruksi dari pusat. Jadi sekolah bisa mengembangkan visi dan misinya sesuai dengan keadaan setempat dan melaksanakan visi dan misinya secara mandiri. Tetapi mungkin Pak Himawannya dan kawan-kawan yang lain, tetapi mungkin tetap berkoordinasi dengan pemerintah, mungkin melalui dinas pendidikan setempat, walaupun itu sepenuhnya bagi sekolah yang sudah melaksanakan MPS, semuanya ada di sekolah tersebut. Itu kalau dari saya rangkum dari penjelasan Pak Himawan tadi. Dan saya juga dari penjelasan Pak Himawan mendapat istilah tadi Superman. Wah, ini jadi diingat lagi Pak Himawan, jadi Superman dan super team. Mungkin kami dinas pendidikan juga membuat super istilah-istilah seperti itu ya Pak Himawan ya. Terima kasih atas penjelasan. Mungkin kami sudah sangat jelas dan kawan-kawan yang lain juga mungkin sudah memahami tentang MBS ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ria Diana telah menerima apa yang disampaikan jawaban dari Pak Himawan. Baik Bapak Ibu, untuk sesi pertama setelah selesai kita laksanakan, yaitu terdiri dari 3 pertanyaan yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan semua. Kita lanjutkan kepada sesi yang kedua, di mana sesi kedua juga sama. Ada 3 pertanyaan untuk rekan-rekan semuanya. Kepada Bapak Ibu, kami persilakan untuk bertanya kepada kelompok 4. Untuk sesi yang kedua ada 3 pertanyaan. Silakan Bapak Ibu. Izin bertanya Pak Guntur. Atau pertanyaan yang keempat. Ya Bu Erika silakan. Terima kasih atas kesempatannya.
Silakan Bu Erika. Ya, terdengar suara saya, Pak? Oh, sangat jelas sekali, Bu. Oh ya, terima kasih. Halo. Baik. Saya Erika Dwi Sandra dari kelompok 1. Masalah MBS ini ya, permasalahan utama yang dihadapi oleh sekolah dalam melaksanakan MBS adalah miskinnya wawasan warga sekolah dan unsur-unsur terkait itu tentang konsep sekolah itu sebagai sistem. Nah, terlihat dari bagaimana cara berpikir mereka itu secara parsial atau tidak utuh sehingga meloncat-loncat tidak runut dan kurang memahami bahwa upaya-upaya yang ditempuh dalam mengembangkan sekolah itu harus dilakukan secara kolektif dan bukannya isolatif gitu. Nah, yang saya tanyakan adalah bagaimana kelompok 4 memandang tentang permasalahan ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Erika telah menyampaikan permasalahan tentang bagaimana sekolah dalam melaksanakan MBS yang mempunyai miskinnya wawasan warga sekolah dan unsur-unsur terkait tentang konsep sekolah sebagai sistem. Terlihat secara berpikir mereka sering parsial atau tidak utuh, loncat-loncat, tidak runtut, dan kurang memahami bahwa upaya-upaya yang ditempuh dalam mengembangkan sekolah haruslah dilakukan secara kolektif dan bukan isolatif. Itu yang dapat kami tangkap dari permasalahan yang disampaikan oleh Bu Erika dari kelompok 1. Selanjutnya kepada Bapak Ibu, pertanyaan yang kedua dipersilakan. Izin bertanya Pak Guntur. Bu Rio, Izin bertanya Pak Guntur. Ya Pak Rio, silakan Pak Rio. Pak Rio dulu. Assalamualaikum. Oke, terima kasih Pak Guntur. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, salah satu alasan diterapkannya MBS adalah memberi otonomi yang lebih besar kepada sekolah. Dengan otonomi yang besar kepada sekolah, maka sekolah akan lebih inisiatif atau kreatif dalam meningkatkan mutu sekolah. Pertanyaannya, Pak Guntur, bagaimana cara sekolah memanfaatkan otonomi yang diberikan ini untuk mengembangkan mutu pendidikan? Itu aja Pak Guntur. Terima kasih. Sama-sama Pak Rio. Yang untuk pertanyaan yang kedua yang ditanyakan Pak Rio mempunyai studi kasus bahwa salah satu alasan diterapkan MBS adalah memberikan otonomi yang lebih besar kepada sekolah. Dengan otonomi yang besar kepada sekolah, maka sekolah akan lebih inisiatif atau kreatif dalam meningkatkan mutu sekolah. Nah, dari studi kasus tersebut, Pak Rio menanyakan bagaimana cara sekolah memanfaatkan otonomi yang diberikan untuk pengembangan mutu pendidikan tersebut. Nah, untuk dua pertanyaan kami simpan terlebih dahulu. Tinggal satu pertanyaan kepada Bapak Ibu, silakan. Yes, halo. Pak, itu kan anak-anak tak kirim 4 lagi, Pak. Pak, untuk yang di UP enggak buatan sekali. Silakan Bapak Ibu yang lain. Bu Suryani kayaknya, silakan Bu Sur. Bu Suryani tadi, Bu Suryani. Ya, Bu Suryani, silakan Bu Sur. Sudah. Halo Bu Sur. Putus. Bu Sur. Silakan Bu Sur. Putus. Bahwa MPS itu adalah model pengelolaan yang berikan kewenangan pada dan tanggung jawab yang lebih besar kepada masing-masing sekolah, serta mendorong partisipasi warga sekolah atau masyarakat itu secara langsung ya Pak ya. Nah yang saya tanyakan itu kan tentunya banyak sekali masalah-masalah ketika terjadi pelaksanaan sekolah itu sendiri. Kira-kira masalah-masalah itu apa saja Pak? Mohon penjelasan.
Tes suaranya Bu Sur enggak masuk. Sudah tercolok belum? Oh, sudah, Pak. Ini sudah masuk, Pak? Sudah, ya. Kecil. Kecil. Ini, Pak, pertanyaan saya masalah ketika MBS itu diterapkan di sekolah. Nah, pelaksanaannya itu masalah itu apa saja, Pak? Ketika MBS itu diterapkan di sekolah, itu aja, Pak, pertanyaannya. Oke, terima kasih Bu Sur. Sudah bisa kami tangkap pertanyaan dari Bu Sur bahwasanya yang ditanyakan Bu Sur adalah permasalahan apa yang terjadi pada penerapan MBS di lapangan khususnya di sekolah-sekolah. Mungkin seperti itu Bu Sur ya. Karena suara Bu Sur kecil sekali. Ya, sip ya, Pak. Baik, Bapak Ibu, untuk sesi yang kedua telah ada 3 pertanyaan dari masing-masing penanya yaitu Bu Erika Dwi Sandra dari kelompok 1, kemudian Pak Rio Erwan Pratama, yang terakhir adalah pertanyaan dari Bu Suryani. Untuk pertanyaan Bu Erika Dwi Sandra, ini akan dijawab, saya serahkan jawabannya kepada Pak Saripudin. Kepada Pak Saripudin dipersilakan. Pak Ahmad Saripudin. Halo Pak Ahmad Saripudin. Baik, Pak Ahmad Saripudin belum nyambung. Pak Jais, nyambung belum? Siap. Silakan dijawab Pak Jais untuk pertanyaan dari Bu Erika Dwi Sandra. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa dan yang saya hormati, terima kasih kepada Bu Erika yang telah memberikan pertanyaannya cukup bagus. Permasalahan utama yang dihadapi oleh sekolah dalam melaksanakan MBS mungkin banyak sekali permasalahan, tapi di sini saya mencoba menjawab dengan singkat saja bahwasanya perlu dilakukan sosialisasi tentang pentingnya berpikir sistem, cara-cara berpikir sistem, dan penerapannya untuk pengelolaan dan pengembangan sekolah, sehingga tertanam cara-cara berpikir dan perbuatan yang bersifat holistik atau sistemik. Sosialisasi tersebut diharapkan dapat dilakukan melalui adanya penataran dan pembimbingan. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jais. Mungkin Bapak Ibu sebelum saya kembalikan ke Bu Erika Dwi Sandra, mungkin ada yang mau menambahi permasalahan atau studi masalah yang disampaikan oleh Bu Erika tentang permasalahan utama yang dihadapi sekolah dan lain sebagainya. Kemudian cara pemecahannya seperti apa. Nah, tadi sudah dijawab secara singkat oleh Pak Jais. Mungkin Bapak Ibu ada yang kepingin menambahi dari jawaban Pak Jais, dipersilakan. Monggo Bapak Ibu. Cukup? Pak Eko mau nambahin? Pak Rio silakan. Boleh nambahin Pak Gunti? Boleh Pak. Oke, untuk menambahkan prinsip-prinsip MDS dalam meningkatkan mutu, Pak, ada 3 sebenarnya. Yang pertama, sekolah harus memiliki kemampuan mengambil keputusan terbaik, kemampuan menghargai pendapat, kemampuan memobilisasi sumber daya, kemampuan memilih cara pelaksanaan yang terbaik, kemampuan berkomunikasi dengan cara yang efektif, dan kemampuan memecahkan persoalan-persoalan di sekolah. Kemudian yang kedua, sekolah harus kreatif dalam melakukan upaya-upaya inovatif yang diyakini dapat meningkatkan efektivitas dan efisien pengelolaan sekolah, terutama proses pembelajaran yang aktif, kreatif,
efektif, dan menyenangkan. Yang ketiga, melibatkan semua pihak. Misalnya contohnya Pak, orang tua dan masyarakat, penyelenggaraan pendidikan, mulai dari pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan sehingga mereka mempunyai rasa memiliki dan bertanggung jawab dalam meningkatkan mutu pendidikan. Itu aja Pak Guntur, tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Rio telah menambahi jawaban dari Pak Jais. Bagaimana Bu Erika dari jawaban Bapak berdua, yaitu Pak Jais dan Pak Rio? Izin moderator menambahkan. Silakan Pak Bagus. Terima kasih Pak moderator. Menambahi dari pertanyaan Bu Erika tentang permasalahan utama MBS itu yang harus dilakukan kolektif bukan isolatif. Kalau menurut saya yang jelas pola pikir dari warga sekolah dulu yang harus memang selain sosialisasi, tepat kata Mas Jais tadi, cuman hanya mungkin kalau yang saya alami sendiri, terutama kayak kami guru honor yang masih muda, biasanya ingin memberikan kontribusi ke sekolah itu biasanya masih terhalang oleh pola pikir senior-senior seperti itu. Mungkin komunikasi dengan senior untuk bisa memasukkan ide-ide terbaru dari anak-anak muda yang lebih milenial seperti itu, dengan harapan program MBS itu dapat berjalan dengan baik. Karena kan kita tahu dari presentasi tadi adalah MBS itu adalah pengkoordinasian dan penyelesaian sumber daya yang dilakukan secara otomatis oleh sekolah melalui sejumlah input manajemen. Jadi bareng-bareng saling berkomunikasi, jadi bisa menerima masukan dari yang muda-muda, dari yang milenial, pinginnya agar program MBS itu segera terlaksana. Jadi pola pikir dari warga sekolah, terutama senior, itu bisa menerima dari yang muda-muda. Itu saja, moderator. Terima kasih. Semoga. Terima kasih Pak Bagus. Amin. Kepada Bapak Ibu yang lain dipersilakan. Cukup. Jadi intinya dapat disimpulkan Pak Bagus ya dari jawaban Pak Bagus bahwa yang senior itu belum tentu benar terus dan yang muda belum tentu nggak benar terus. Begitu intinya barangkali ya. Jadi yang senior harus bisa menerima ide-ide dari yang muda, kemudian yang muda juga harus bisa menerima ide dari yang senior. Kepada Bapak Ibu yang lain silakan. Bu Sri Mariati dari Palembang, monggo Bu, kalau ada jawaban atau yang lainnya monggo Bu. Mana Bu Sri? Masih Sri Mariati. Iya Pak, masih nyimak Pak. Masih mengikutin Pak. Terima kasih. Oke. Ada tambahan Bu Srimar? Cukup jelas Pak, sejauh ini cukup jelas. Terima kasih banyak. Sama-sama. Bagaimana Bapak Ibu, cukup? Bisa cukup. Ya, Bu Komar, terima kasih. Jelas Pak. Ya. Komar dulu, Bu Duna. Ya, terima kasih Pak. Saya ingin memberikan pendapat sedikit Pak ya, terkait dengan manajemen berbasis sekolah. Nah di sini yang paling berperan dalam mengelola MBS ini adalah kepala sekolah. Artinya otaknya itu ada di kepala sekolah. Penerapannya itu tergantung kepala sekolah. Nah, terkait dengan sumber daya manusia, itu kaitannya dengan MBS adalah bagaimana sang pimpinan itu bisa menempatkan, ada tadi pembahasan yang muda, yang tua, yang senior, yang junior ya. Jadi pemberdayaan sumber daya manusia itu adalah disesuaikan, artinya ya. Semuanya berperan tetapi sesuai dengan kemampuan dan kondisinya masing-masing. Jadi MBS itu akan berjalan apabila yang muda diperankan
sesuai dengan mudanya, tugasnya disesuaikan dengan kondisi manusianya, yang tua juga diperankan sesuai dengan kondisinya. Disitulah letak MBS. Jadi tidak ada yang merasa bahwa yang muda ini tidak dilibatkan, atau yang muda ini tidak benar, atau yang tua merasa selalu benar. Nah, itu berarti MBS-nya belum berjalan. Jadi MBS itu semua nyaman. Semua nyaman, yang muda nyaman, yang tua nyaman. Nah, itulah salah satu ciri-ciri MBS-nya berjalan. Jadi semua sumber daya manusia itu diperankan sesuai dengan kondisinya masing-masing. Itu salah satu MBS-nya itu berjalan dengan baik. Jadi semua berperan. Yang tidak bisa laptop, yang gaptek ya tetap berperan, tetap sibuk. Nah, itu yang gaptek ya yang pinter IT sibuk dengan IT-nya. Semua tidak ada yang nganggur. Nah, itu ciri-ciri MBS-nya berjalan. Kalau misalnya yang sibuk hanya yang muda saja, yang tua-tua tidak ada pekerjaan, nah itu MBS-nya belum berjalan. Itu saja Mas Guntur, sedikit menambahi. Terima kasih. Sama-sama Bu Komar, terima kasih Bu Komar telah menambahi jawaban dari Pak Jais, Pak Bagus. Mungkin Pak Zaidan yang lebih senior, Pak. Waduh, kok saya lebih disebut lebih senior. Pak Eko nggak nimbul-nimbul dari tadi masalahnya, Pak. Jadi baiklah Pak Guntur ya, saya tambahkan sedikit. Sudah bagus, sangat baik ya jawaban Ibu Koperstanti. Jangan kalau di suatu institusi sekolah atau sekolah itu masih terjadi jomblang antara yang muda dan yang tua, itu artinya MBS-nya masih kurang berjalan. Betul itu. Jadi sinergilitas, jadi sinerginya itu berjalan normal itu yang sudah MBS. Perlu juga kita ketahui bahwa MBS itu tidak kebablasan. Jadi jangan dikira mentang-mentang sekolah itu diberi otonomi yang seluas-luasnya, lalu sekolah itu bertindak sewenang-wenang. Tidak juga seperti itu. Jadi tetap sekolah itu atau institusi itu harus tetap memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku, baik itu peraturan dari pusat, baik itu peraturan dari daerah provinsi maupun kabupaten kotanya. Seperti pengelolaan kurikulum misalnya. Memang sekolah itu diberi keleluasan untuk mengelola kurikulum satuan pendidikannya atau KTSP-nya, tetapi dia juga harus memperhatikan rambu-rambu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi tidak serta-merta membuat sendiri rambu-rambunya, itu ada rambu-rambunya. Jadi sudah ditentukan silabus misalnya ya, atau SK atau KD dan lain sebagainya. Baru kita kembangkan oleh sekolah sesuai dengan situasi dan kondisi di sekolah kita. Kemudian juga keuangan itu pengelolaan keuangan itu tidak harus secara otonominya tidak 100%. Tentu ada juklat ya, ada juknis yang ditetapkan oleh pemerintah baik kabupaten maupun kota. Jadi tidak kebablasan. Jadi misalnya menghimpun dana, kalau tidak ada juklat, tidak ada juknis, dan tidak ada peraturan yang mengikat, itu tentu akan sewenang-wenang. Terima kasih Pak Guntur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zaidan telah menyampaikan pendapatnya. Demikian Bu Erika, bahwa ada pertanyaan dari Pak Bagus, Bu Komar, Pak Zaidan. Bagaimana dengan Bu Erika dari jawaban Bapak-bapak dan Ibu tadi? Ya, terima kasih kepada cukup Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Erika telah menerima jawaban dari Bapak-bapak semua. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang ke-5, sesi kedua dari Pak Rio Erwan Pratama. Pertanyaannya, bagaimana cara sekolah memanfaatkan otonomi yang diberikan untuk mengembangkan mutu pendidikan? Nah, pertanyaan ini akan dijawab oleh Bu
Titik Rusyanti kepada Ibu, dipersilakan. Baik, terima kasih banyak Pak Guntur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait dengan pertanyaan dari Bapak Rio Erwan Pratama, pertanyaannya adalah, suaranya cukup terdengar jelas Pak Guntur? Oh iya, baik. Pertanyaannya adalah salah satu alasan yang diterapkan MBS adalah pemberian otonomi yang lebih besar kepada kepala sekolah dengan otonomi yang besar kepada sekolah akan lebih inisiatif atau kreatif upaya untuk meningkatkan mutu sekolah. Berikut ya, itu adalah alasannya diterapkannya MBS. Nah, yang jadi pertanyaannya Pak Rio adalah bagaimanakah cara sekolah memanfaatkan otonomi yang diberikan ini? Baik, kita akan coba menjawab pertanyaan dari Pak Rio. Sedikit berbicara terkait tentang manajemen MBS yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan sebelumnya, tidak terjadi kejomplangan antara yang muda dan tua. Kalau Pak Jaid, itu tadi dari bahasanya Bu Komar. Kemudian kalau Pak Jaidan sempat membahas tentang sinergitas antara program-program yang sudah ada, kemudian diaplikasikan oleh teman-teman yang ada di manajemen sekolah. Nah, terkait dengan ini, materi kita kali ini sebetulnya sangat menarik ya, bagaimana implementasi manajemen berbasis sekolah. Nah, ini sebetulnya saya yakin hampir sebagian besar sekolah sudah menerapkan MBS. Nah, salah satu teknisnya bisa dipakai dengan cara seperti branding sekolah, pencitraan sekolah gitu ya. Nah, ini sekolah akan keren ketika dapat membranding sekolahnya dalam seperti apa yang diharapkan. Nah, ini biasanya diwujudkan dalam bentuk apa nih? Nah, ini dimunculkan dalam visi misinya sekolah seperti itu. Itu digambarkan dalam bentuk seperti visi misi sekolah. Baik. Upaya sekolah dalam meningkatkan otonomi yang diberikan, yaitu dengan memanfaatkan hak otonomi tersebut untuk melakukan tindakan-tindakan untuk mengelola sistem pendidikan di sekolah berdasarkan pada resource. Nah, yang dimiliki baik sumber daya manusianya dan sarana dan prasarana, termasuk keuangan di sini. Nah, karena hak otonomi pihak sekolah diberikan keleluasaan, maka sumber daya tersebut bisa dimaksimalkan sekolah untuk kemajuannya. Kemudian kita lihat sekolah yang baik maka akan mengembangkan kurikulum yang ada, mengembangkan kurikulum dari yang semula hanya standar kemudian dikembangkan menjadi yang lebih relevan dengan kondisi sekarang. Seperti kalau di SMK sendiri gitu ya, kami beberapa kurikulum yang sudah dianggap usang atau dianggap tidak update lagi, itu akan kita revisi. Nah, makanya untuk merevisi kurikulum ini, kami bekerja sama dengan pihak industri yang biasa kita singkat dengan IDUKA, industri, dunia usaha, dan dunia kerja, bekerja sama bersama sekolah untuk mensinergikan kurikulum yang ada. Seperti itu. Baik, demikian pertanyaan dari Bapak Rio Erwan Pratama. Rio Erwan Pratama ya Pak. Baik, terima kasih, dirasa cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo teman-teman yang akan berbagi silahkan. Terima kasih Pak Guntur. Sama-sama Bu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu yang kepingin berbagi jawaban atau kepingin nambahi dan lain sebagainya, dipersilakan. Cukup? Sedikit ya, boleh. Boleh. Ya. Silakan Pak Imaman. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu membaca kembali makalah kami, di dalam makalah tersebut sebenarnya sudah terdapat bagaimana manajemen itu kan punya strategi masing-masing. Ketika resources ada, kemampuan ada, tetapi pengimplementasiannya bermasalah, kita mempunyai strategi. Dalam makalah kami sudah kami jelaskan apa saja strategi-strategi dalam mengimplementasikan manajemen berbasis sekolah tersebut. Jelas ada case di dalam proses.
namanya input, kita punya sendiri input tersebut dari resources yang ada. Lalu dalam proses, walaupun kita paham, tahu, dan layak, karena kita pakai analisis SWOT dari input tersebut, lalu diproses, pasti tetap ada kendala-kendala. Kayak Mas Rio tadi tanyakan bagaimana prosesnya di pengimplementasiannya gitu. Teman-teman bisa baca di situ adalah bahwa implementasi manajemen berbasis sekolah itu dimulai dari sosialisasi terlebih dahulu. Lalu menganalisis situasi, lalu merumuskan tujuannya terlebih dahulu, kemudian mengidentifikasi siapa saja yang akan dilibatkan agar proses itu sampai mencapai tujuan secara optimal. Kemudian kita juga harus membaca atau memetakan konflik, memetakan kekuatan, lalu memetakan juga ancaman-ancaman dalam bentuk analisis SWOT. Itu bisa dipetakan. Lalu berikutnya memilih langkah-langkah pemecahan masalah. Tidak mungkin implementasi manajemen berbasis sekolah itu tidak akan ada masalah. Pasti ada banyak masalah. Kita sudah petakan benar-benar, tiba-tiba ada faktor X atau ada faktor alam yang tidak mungkin bisa dielakkan. Lalu yang pasti kita harus membuat planning terlebih dahulu. Planning rencana jangka pendek, menengah, dan jangka panjangnya untuk mencapai tujuan yang ada. Dan yang berikutnya terakhir adalah melaksanakan program itu dan merealisasikan rencananya jangka pendeknya terlebih dahulu. Dan yang terakhir adalah pemantauan proses dan pengevaluasian. Dan yang pasti kalau strategi-strategi ini dijalankan dengan baik, dijalankan sesuai prosedur, tidak ada cutting, tidak ada shortcut dan lain sebagainya, maka saya yakin manajemen berbasis sekolah akan berjalan secara efektif dan efisien. Masalah-masalah yang tadi dipertanyakan oleh Bu Suryani, mungkin langsung saya jawab pertanyaan Bu Suryani ya, karena ini nanti akan melink pada jawabannya Bu Suryani gitu. Ada banyak masalah sebenarnya dalam manajemen berbasis sekolah. Saya ingat betul tahun 2008 kami membuat sebuah workshop manajemen berbasis sekolah. Kami bekerja di manajemen konsultan pendidikan. Kami punya lokasi di Lampung Timur. Kami mulai mencoba manajemen berbasis sekolah. Secara sektoral mungkin berjalan dengan baik. Tapi yang menjadi permasalahan adalah malah orang-orang birokrasi terlebih dahulu. Ada ketidaksiapan birokrasi ketika manajemen berbasis sekolah itu dilaksanakan. Ada ketakutan-ketakutan tertentu. Karena mereka berpikir otonomi pendidikan itu langsung ke sekolah. Sebenarnya tidak seperti itu. Jawaban Bu Komar, jawaban Pak Jaidan itu adalah secara hierarkis. Manajemen berbasis sekolah berjalan seperti itu, bahwa ada patokan-patokan tertentu yang tidak bisa dilewati. Seperti dana BOS kita punya regulasi sendiri, seperti kurikulum kita punya regulasi. Nggak mungkin kita akan mengadopsi kurikulum luar dimasukkan kalau kurikulum nasionalnya tidak dijalankan gitu. Jawaban untuk Bu Suryani gitu ya. Ada beberapa masalah yang pasti akan terjadi dalam implementasi manajemen sekolah, manajemen berbasis sekolah. Yang pertama adalah penolakan terhadap perubahan. Biasanya penolakan terhadap perubahan itu stressingnya ada kepada orang-orang lama yang ada di dalam sekolah. Ada ketakutan mereka bahwa kami tidak punya lagi kedudukan, kami tidak punya lagi power dalam kebijakan-kebijakan sekolah. Yang kedua, kurangnya pemahaman konsep sekolah sebagai suatu sistem. Sekolah itu isinya guru kepala sekolah, taunya seperti itu. Padahal tidak, ada sistem di situ, ada warga sekolah, ada komunitas sekolah yang di luar sekolah. Dan ini tidak pernah terlembagakan dengan baik. Komite sekolah hanya diberikan sebuah batasan, you datang ke sekolah ketika kami butuhkan. Itu terjadi dan saya memahami betul. Lalu kurangnya pemahaman akan konsep MBS itu sendiri. Berikutnya adalah kesulitan dalam menerapkan prinsip MBS yang sesuai. Nah ini MBS itu luas elastis, tidak
tidak kaku. Tidak lurus. Ya, jadi elastis mereka. Apa kemampuan-kemampuan yang ada, resources yang ada, itulah yang dikerjakan. Kalau tidak punya resources, jangan sekali-sekali membuat kebijakan yang berhubungan dengan kekurangan tersebut. Berikutnya adalah kurang jelasnya dalam pengaturan tenaga kependidikan. Guru itu punya fungsi banyak, fungsi sosial, fungsi profesional dan lain sebagainya. Tapi di sekolah itu hanya yang dipakai itu fungsi profesionalisme saja. Mengajar itu selesai. Dan sebenarnya masih banyak program proses-proses yang lain. Lalu kurang kesiapan sekolah dalam melaksanakan kurikulum berbasis sekolah itu sendiri. MBS itu tahun berapa Pak Jaidan mulai, Bu Komar? Gembar-gembornya dimulai. Itu udah 2015. Nah, 2015 itu dimulai MBS. Padahal kami 2008 sudah membuat MBS dan Pakem. Kalau dulu Paikem. Karena biasanya gini, ciri MBS itu adalah adanya proses. Kami tadi, mohon maaf kalau panjang lebar ya Bu, Bapak, mohon maaf. Ya, nggak apa-apa, Pak. Saya mau coba yang ini, yang saya share screen terlebih dahulu. Oh, bukan ini, maaf. Mana ya tadi? Oh, ini. Manajemen berbasis sekolah. Ini. Tentang dampak yang diharapkan. Manajemen berbasis sekolah tidak akan berjalan dengan baik, tidak akan berjalan atau tidak sampai kepada tujuan peningkatan mutu pembelajaran kalau pembelajaran efektif, kreatif, dan menyenangkan itu tidak berjalan. Sepertinya gitu. Jadi peran serta masyarakat, proses pembelajaran yang efektif, dan manajemen berbasis sekolah itu outputnya adalah peningkatan mutu pembelajaran. Kalau hanya manajemen berbasis sekolah tok yang dilaksanakan, maka saya tidak yakin bahwa peningkatan mutu pembelajaran akan berjalan dengan baik. Ini adalah tiga pilar yang harus berjalan bersama-sama. Gitu. Guru masuk dalam manajemen berbasis sekolah, tapi proses pembelajaran banyak di guru, maka guru juga harus diingatkan bahwa pembelajaran efektif, kreatif, dan menyenangkan ini adalah bagian dari manajemen sekolah, dan peran serta masyarakat juga harus ada. Kita selama ini tidak ada kemerdekaan otonomi sekolah, ya hanya orang-orang sekolah saja yang bekerja. Jadi itu mungkin Bu Suryani dan teman-teman lainnya, ini hanya sebatas kemampuan saya mengidentifikasi. Kalau ada kekurangan, ada kesalahan, saya mohon maaf. Tidak ada niatan untuk lebih bagus dan lain sebagainya. Ini hanya sebatas share and growing together. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Himawan telah menyampaikan jawaban dari pertanyaan dari Bu Suryani. Kepada Bapak Ibu yang saya hormati, rekan-rekan mahasiswa, bahwa waktu jualah yang membatasi kita semua. Hari ini sudah menunjukkan pukul 10 lebih 11 menit. Ini Bapak Dr. Muhammad Juliansah kayaknya nggak masuk ke kita ya hari ini ya? Tidak Pak, kayaknya. Nggak ada ya? Belum masuk atau belum masuk ya? Belum masuk ya. Baiklah Bapak Ibu, saya rasa diskusi kita pada pagi hari ini waktu sudah selesai. Waktunya habis. Sudah berjalan hampir 2 jam, tidak terasa. Dari setengah 9 sampai jam 10-11 menit. Baik, sebelum saya tutup, karena Bapaknya juga nggak masuk ke kita, jadi sebelum saya tutup, saya bacakan terlebih dahulu kesimpulan pembahasan tentang implementasi manajemen berbasis sekolah dari kelompok 4
Sebelum saya tutup, saya bacakan kesimpulan. 1. Penerapan MBS di sekolah adalah merupakan konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2023. Yang kedua, jika MBS dilaksanakan dengan baik, sekolah akan lebih baik dan meningkat. Kemudian yang ketiga, MBS hanya dapat dilaksanakan apabila semua warga sekolah mempunyai rasa komitmen dan tanggung jawab tinggi terhadap peningkatan pendidikan di sekolah masing-masing. Itu kesimpulan dari kelompok kami. Kepada Bapak Ibu yang saya hormati, saya mewakili kelompok 4 apabila ada sesuatu, ada hal-hal yang kurang berkenan terhadap Bapak Ibu, belum memberikan kesempatan pertanyaan kepada Bapak Ibu yang lain, atau memberikan jawaban kurang pas, saya mewakili kelompok 4, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya pribadi, selaku moderator dari setengah 9 sampai saat ini, apabila ada kurang atau salah-salah kata, saya juga mohon maaf. Update terakhir, partisipan kita pada pagi hari ini ada 25 partisipan. Yang hilang timbul adalah Bu Sri Gustari, kemudian Bu Asiah izin. Hari ini Bu Asiah melaksanakan uji wawancara sebagai implementasi calon kepala sekolah di Oku Timur. Ini yang dapat kami laporkan. Demikian Bapak Ibu, kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4. Terima kasih. Keren, kelompok 4. Sukses. Mas, bagus. Terima kasih. Sukses ya. Izin live ya. Izin ya, sama-sama. Terima kasih semuanya. Pak Rio.